Selamat datang di media pembelajaran informatika SMP kelas 7. Materi kali ini adalah berpikir komputasi atau computational thinking. Kompetensi dasarnya yang pertama, computational thinking untuk menyelesaikan persoalan komputasi yang mengandung struktur data lebih kompleks dan berpola. Yang kedua, menyelesaikan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung graf atau jejaring pola sederhana dan algoritma, terutama untuk robot atau gerakan visual. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita pernah mengalami permasalahan. Apa yang kita lakukan ketika mendapatkan permasalahan? Apakah lari dari permasalahan tersebut? Atau menghadapinya, mencari solusi? Ya, ketika kita menghadapi sebuah masalah, maka kita harus berpikir mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut, bukan lari dari permasalahan tersebut. Karena apabila kita lari dari permasalahan, maka masalah tersebut bukannya menjadi lebih baik, tetapi bisa menjadi lebih buruk. Apabila kita menghadapi sebuah permasalahan, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, hal itu karena kita tidak tahu bagaimana cara berpikirnya. Berpikir komputasi mendukung dalam memecahkan sebuah permasalahan. Dalam kehidupan sehari-hari, berpikir komputasi ternyata memiliki peranan yang sangat penting. Berpikir komputasi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan computational thinking merupakan sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran dalam pengembangan aplikasi komputer. Berpikir komputasi memiliki peran yang sangat penting karena tidak hanya dapat digunakan pada pengembangan aplikasi komputer saja, namun dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah pada semua disiplin ilmu. Berpikir komputasi adalah sebuah teknik untuk memecahkan masalah yang sangat luas penerapannya. Pada zaman digital ini, kita selayaknya memiliki kemampuan tersebut, karena computational thinking melatih otak kita untuk terbiasa berpikir secara logis, kreatif, dan terstruktur. Berikut ini adalah beberapa contoh penemuan dengan cara berpikir komputasi. Yang pertama, yaitu kalkulator. Yang kedua, pembayaran online. Yang ketiga, belajar online. Yang keempat, berbagi informasi dengan cepat, dan masih banyak lagi beberapa contoh lainnya. Berpikir komputasi merupakan metode dan proses berpikir untuk menyelesaikan persoalan dengan menerapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi membagi suatu permasalahan menjadi submasalah atau bagian-bagian kecil untuk kemudian submasalah tersebut kita cari solusinya. Berikut contoh sederhana dekomposisi. Apabila ada suatu masalah yang besar, kemudian dari masalah yang besar tadi kita uraikan menjadi beberapa masalah kecil. Kemudian kita cari solusi masalah yang kecil-kecil tadi, sehingga secara tidak langsung menyelesaikan masalah besar tersebut tadi. Yang kedua, pengenalan pola, yaitu kemampuan untuk melihat persamaan dan perbedaan pola. Jika pola permasalahannya sama, maka bisa menerapkan solusi yang sama. Contoh sederhana dari pengenalan pola adalah, misalnya ada deret bilangan 2, 6, 10, 14, dan 18. Jika ditanyakan berapa bilangan ke-6, maka kita harus mengenali polanya. Ternyata terlihat pola deret angka yaitu setiap bilangan ditambah 4. Jadi dapat diketahui angka ke-6 adalah 18 ditambah 4, 22. Yang ketiga, abstraksi, yaitu membuang atau memfilter bagian yang tidak penting sehingga kita bisa fokus ke bagian yang penting saja. Berikut contoh sederhana melakukan dekomposisi. Apabila ada bangun datar A, B, C, D, E, F dan ditanyakan berapa luas ACEF,
Bangun ACEF adalah persegi panjang. Maka informasi pentingnya adalah rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Dan informasi pentingnya lagi adalah nilai panjang dan lebar persegi panjang ACEF. Sedangkan luas masing-masing bangun ABCD dan BDEF tidaklah perlu dicari, dan warna bangun tidaklah penting. Jadi, abaikan informasi ini, sehingga kita bisa fokus pada informasi yang penting saja. Jadi, luas ACEF adalah panjang 5 ditambah 3 dikali lebar 3. Jadi, 8 dikali 3 adalah 24. Jadi, luas bangun ACEF adalah 24. Yang keempat adalah algoritma, yaitu mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama tahapan demi tahapan, sehingga orang lain bisa menggunakan tahapan informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Contoh algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah. Kita telah mempelajarinya di semester 1, yaitu tentang flowchart. Pada semester 1, kita telah membuat flowchart langkah-langkah membuat nasi goreng. Jika kita terbiasa memecahkan suatu permasalahan secara sistematis, jalan keluar akan diperoleh dengan mudah. Kekuatan pemikiran algoritmik adalah memungkinkan solusi otomatis. Dasar pemikiran kita akan dilatih terus-menerus secara bertahap dalam memikirkan dan merencanakan suatu ide dan solusi yang cemerlang, membuat kita terbiasa berpikir secara kritis. Karakteristik berpikir komputasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Yang kedua, mampu mengorganisasi dan menganalisis data. Yang ketiga, mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Yang keempat, mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Yang kelima, mampu melakukan identifikasi analisa dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. Dan yang keenam, mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Berikut contoh berpikir komputasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat kue bolu sebanyak 20 buah dengan efektif dan efisien. Dekomposisi. Kita dapat memecah struktur komponen dasar pembentuk kue bolu, yaitu tepung terigu, telur, gula, mentega, susu bubuk, dan baking powder. Dan kita dapat memecah proses dasar pembuatan kue bolu, yaitu persiapan bahan, pencampuran adonan, pengembangan adonan, memanggang, dan penambahan topping. Pengenalan pola. Kita dapat mengenali pola dan proses pembuatan satu buah kue bolu yang dimulai dari tahap persiapan hingga penambahan topping memerlukan waktu 60 menit dengan menggunakan satu oven. Maka dibutuhkan waktu 60 menit untuk satu buah kue bolu atau 1 jam untuk satu buah kue bolu. Abstraksi. Sebelumnya kita telah melihat dan mengidentifikasi pola pembuatan kue bolu secara umum. Jika dalam 1 jam dengan satu oven diperoleh satu buah kue bolu, maka perlu 20 jam untuk menghasilkan 20 buah kue bolu. Namun, proses pembuatan kue bolu ini merupakan proses yang berulang. Maka kita dapat melakukan generalisasi bahwa proses ini tidak harus menunggu semua proses selesai baru dilakukan dari awal. Dengan kata lain, saat kue bolu sudah masuk oven, kita dapat melakukan proses pembuatan adonan tanpa harus menunggu hingga semua proses dilaksanakan. Dengan demikian, dalam waktu 60 menit,
bisa menghasilkan kira-kira 3 kue bolu. Jadi, untuk menghasilkan 20 kue bolu dengan satu oven diperlukan waktu 7 jam. Algoritma membuat langkah dan tahapan membuat kue bolu yang paling efektif dan efisien sesuai dengan pola dan abstraksi sebelumnya hingga tahap akhir diurutkan secara lengkap. Demikian contoh pemecahan masalah berpikir kritis. Berpikir kritis dapat dipelajari dengan cara berlatih menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait komputasi. Selain itu, bisa dilakukan melalui persoalan sehari-hari dan latihan-latihan yang menarik. Siswa menerapkan teknik yang cocok, yaitu dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma untuk mendapatkan solusi. Setelah melakukan latihan, siswa diharapkan melakukan refleksi serta mengkonstruksi pengetahuan berpikir, kemudian membentuk pola berpikir komputasional yang semakin lama semakin tajam, cepat, efisien, dan optimal. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Selamat belajar.